Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Miguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom guys, selamat pagi. Hari ini saya mau memperkenalkan jemaat baru ya teman-teman, yaitu Pohon Tomat ya. Ini Yelena Tirta dan dia yakin banget ya dia nanamnya ini pohon cabai ya. Tapi pengalaman kita pohon cabai itu gak pernah tumbuh sampai berbuah ya, pasti tengah jalan mati. Tapi kok kemudian munculnya daunnya berbulu ya, ada kayak bulu-bulu kecilnya itu di batangnya juga. Jadi kita makin yakin ya kalau ini bukan pohon cabai, tapi pohon tomat ya. Karena pernah ada pohon tomat ya di balkon depan dan banyak, tapi kemudian terhimpit sama pohon-pohonan dan kena hama juga jadi mati ya. Tapi intinya teman-teman ini anak baru ya, jadi baru tumbuh beberapa hari ya bahkan ya. Tapi udah tinggi banget ya, udah mulai tinggi, bagus banget ya. Oke. Pagi ini saya mau ngomongin soal berbuah lagi ya. Kenapa lagi? Karena ini seasonal. Tiap tahun pasti ada musimnya saya ngomongin soal buah. Oke, yuk. Oke, tadinya saya mau duduk di sini ya. Mau duduk di sini tadinya. Tapi kemudian saya ingat ya, ini ke bawah itu 100 meter ya. Jadi kalau saya duduk di sini dan jatuh, serem. Jadi mendingan jangan ya. Oke. Nah teman-teman, tadi udah lihat footage-nya ya. Ini pohon mangga saya ya. Jadi pohon mangga saya itu dari sebelah sini ke sini, salah ya, 3 pohon mangga ya. Dan pohon mangga yang ini sebenarnya kena petir ya, saya kebelah 2, kebakar juga waktu kena petir. Kebelah 2, sebagian di sebelah sana dan sebagian masih tetap di sini. Kalau yang ini adalah pohon mangga kecil ya, yang baru beberapa saat ya, karena banyak kali waktu saya ada di luar kota nggak di sini, itu biji-biji mangganya ya, buah-buah mangganya jatuh, bijinya lalu jatuh ke tanah, lalu tumbuh lagi jadi yang baru lagi. Dan di belakang Anda ya, di sebelah sana ada lagi tuh pohon mangga yang udah sering banget berbuah, tapi itu di tanahnya sebelah ya. Tadinya itu tanah saya juga, tapi udah dijual ya beberapa tahun yang lalu, sehingga itu jadi pohon tetangga. Tapi sama yang rawat pohon tetangga, kebun tetangga juga udah ada pengertian ya. Ini peraturan yang umum ya di daerah saya ini. Kalau ya asalkan nggak nyebrang ke tanah tetangga, maka pohon yang jatuh ke tanah kita itu boleh kita ambil ya, boleh kita makan ya. Sama ya, depan juga ada pohon matoa, ada lagi pohon macam-macam lah di sekitar sini ya, karena emang ada banyak pohon endemiknya daerah Banyumanik ya. Jadi saya ikut menikmati juga. Contohnya adalah di situ sebelah sana ya, di luar pagar saya itu ada pohon sukun, tapi tumbuh ke dalam pagar, sehingga seringkali juga ada banyak sukun ya, terutama kalau pagi-pagi buta ya, jam 3 jam 4 pagi yang gelinding masuk ke dalam pekarangan saya. Dan kalau orang kata horor ya, karena pagi-pagi kadang-kala ya ada kayak yang ngetok-ngetok di pintu rumah saya ini ya. Itu bukan orang, apalagi makhluk halus, enggak ya. Mereka saya yakin nggak berani ya nyerang rumah ini ya, karena di rumah ini ada roh dari Roh Hakodes bekerja di sini ya, tinggal di sini. Itu adalah buah sukun ya, yang gelinding dari tembok ya, lalu jatuh ke jendela atau ke pintu saya. Jadi seolah-olah ada yang ketok pintu ya, seolah-olah ada yang ketok pintu, padahal yang nggak ada. Itu buah sukun ya yang masuk. Oke teman-teman, yang mau saya sampaikan hari ini adalah ini pohon mangga saya ya belum berbunga,
padahal di bawahnya di kota Semarang udah pada berbuah ya. Tapi tadi saya perhatikan belum ada bunga ya di pohon mangga saya, kecuali di ujung sana ya, jauh sekali ya. Jadi pohon yang ketiga itu ya, yang adalah separuhnya pohon yang pertama ini ya, ada beberapa helai ya, beberapa biji ya bunga mangga ya teman-teman. Tapi intinya apa teman-teman, saya yakin banget kok nanti ya 3 pohon mangga saya ini plus pohon mangganya tangga ya, pohon mangganya tanah sebelah pasti akan berbuah. Kenapa? Karena tiap tahun pasti berbuah. Nah teman-teman, ada juga kadang-kala ya, makanya ini jadi bahan rutin teman-teman. Ada dari antara kita nih ya, yang tiap kali nanya sama saya ya, bahkan sometimes saya sendiri pun bertanya-tanya gitu ya pada Tuhan ya, atau pada diri saya sendiri ya, kenapa kok gue belum berbuah ya, kok buah gue belum banyak ya, kenapa ya. Nah teman-teman, memang kalau manusia beda ya, kadang-kadang kita perlu ikut kursus ya, atau ikut kelas pengembangan diri ya, kelas rohani, kelas di gereja-gereja mungkin ya, perlu tuh teman-teman ya. Tapi rekan-rekan, yang paling penting apa? Paling penting teman-teman, firman Tuhan berkata, yang tertanam di pekarangan rumah Tuhan akan berbuah ya. Bahkan dalam bahasa Inggrisnya bukan cuma berbuah ya teman-teman, tapi akan flourish ya, akan berbuah itu lebat teman-teman ya. Nah intinya apa teman-teman? Itu berkata apa? Yang tertanam di rumah Tuhan pasti berbuah. Nah teman-teman, kita elaborate yuk, kita bahas yuk. Tertanam itu teman-teman, pertama tuh yang penting artinya apa? Tertanam itu artinya apa? Tertanam. Jangan jadi gereja jalan-jalan ya. Hari ini ke gereja ini, besok ke gereja itu. Dan kadang-kadang teman-teman ya, kalau Anda lagi mau church run, apa itu church run? Bukan running away from church ya, tapi church run itu kayak bar run ya. Kalau Anda mungkin ya sekolah di negara-negara Inggris ya, mungkin Anda tahu ya, bar run itu istilahnya bar, run itu apa teman-teman? Atau pub run gitu ya. Itu apa? Anda sehari itu mengunjungi ya beberapa bar. Kalau orang-orang barat ya pasti untuk apa? Minum bir ya. Tapi teman-teman, ada juga istilah church run. Artinya apa? Kita sampling satu hari minggu, dari pagi sampai malam kita pergi ibadah terus. Gereja A, gereja B, gereja C, seharian. Nah kadang-kadang itu perlu juga. Karena buat apa? Buat kita, kadang-kala aja ya, buat kita belajar ya perspektif gereja-gereja lain. Seperti apa? Saudara-saudara kita ya, yang seiman di tempat lain. Tapi teman-teman, yang paling penting adalah pertama adalah apa? Tertanam di satu gereja, tertanam di satu gereja lokal ya. Jangan jalan-jalan mulu, tapi tertanam. Kenapa? Karena teman-teman, kalau pendeta-pendeta itu atau gembala-gembala mereka sama kayak saya, tentunya ada kurikulum. Apa nih yang Tuhan mau bicara ini sama jemaat ini? Nah teman-teman, dalam firman Tuhan dikatakan apa? Bahwa guru-guru ya adalah gembala-gembala teman-teman ya. Jadi 5 jawatan ya, atau jawatan-jawatan itu ada yang salah nangkep ya. Jadi bukannya ya guru, gembala, enggak. Tapi apa teman-teman? Sebenarnya kata yang dipakai adalah apa? Gembala, kai, guru. Jadi artinya apa teman-teman? Pengajaran itu harus datang dari gembala Anda. Jadi kalau Anda nggak digembalakan, Anda nggak tertanam satu gereja, gimana mau bertumbuh? Nggak mungkin teman-teman ya. Nah oke lah, kalau Anda sekedar jalan-jalan atau browsing-browsing di YouTube ya, atau dengarkan dari kiri kanan, it's okay ya, buat tahu perspektif jemaat lain atau gereja atau gembala lain. Tapi Anda harus tertanam. Sekali lagi teman-teman ya, bukannya saya gimana, tapi memang ya prinsip saya adalah apa? Yang paling benar adalah leader Anda sendiri. Makanya kalau Anda benar-benar gak cocok sama leader Anda, keluar, pindah, it's okay. Asal jangan jadi gereja jalan ya. Anda tetap harus, walaupun Anda pindah, tertanam di gereja itu teman-teman ya. Mungkin Anda gak suka nih sama gereja Anda sekarang ya. Kenapa? Pengajar gini Pak. Oke, lu kalau udah gak tahan, udah gak betah, keluar. Tapi Anda harus tertanam di suatu gereja ya. Jangan jadi pindah gereja A, wah gak puas. Pindah gereja B, wah gak suka lagi. Pindah gereja C, gak bisa. Karena Anda harus tertanam. Jadi pertama-tama teman-teman, Anda harus tertanam. Kenapa? Pada waktu Anda tertanam, Anda bisa berbuah karena apa? Waktu Anda tertanam, Anda akan menyedot ya nutrisi ya, atau mineral atau apapun lah dari dalam tanah itu, di tempat Anda ditanam ya. Anda akan menyedot. Dan kedua, ada gembala-gembala tentunya, atau gembala yang akan merawat Anda ya. Pruning, cleaning. Nah teman-teman, kalau udah ngomong pruning udah gak enak ya. Karena teman-teman, di zaman perjanjian baru dan zaman perjanjian lama, orang mempruning anggur ya, atau merawat anggur itu diapain? Pertama, dimandiin ya,
disemprot pakai air. Itu pertama penting banget ya, terutama kalau Anda ini anggurnya anggur Italia nih. Menurut kenapa? Karena ada banyak gunung berapi di Italia, sehingga kadangkala debunya itu nggak sehat buat pohon anggurnya. Jadi perlu siram air ya, supaya apa? Debunya luntur, hilang ya teman-teman. Yang kedua, apa itu pruning? Pruning ya kalau pruning kalau di zaman sekarang teman-teman adalah pohon itu dipotongin. Saya juga melakukan teman-teman ya, di balkon depan saya itu kadangkala kalau ada pohon tomat lah gitu ya, yang bagus ya, yang udah berbuah sekali gitu, saya pruning. Yaitu pohon itu teman-teman, terutama yang berbuah, nggak boleh kebanyakan cabang. Nggak boleh. Jadi gimana? Ya udah, saya potongin cabangnya. Pokoknya ada beberapa cabang cukup ya. Karena apa? Nanti nutrisinya yang dari pohon itu bukan jadinya buah, tapi jadinya buat banyakin cabang. Kalau kita maunya buahnya, biar berbuahnya gimana? Di pruning, dipotongin teman-teman ya. Cabang-cabangnya dipotongin ya. Bahkan beberapa daun-daun pun saya potongin teman-teman. Pokoknya harus yang seimbang ya, nggak boleh kebanyakan ranting, nggak boleh kebanyakan cabang-cabang teman-teman. Oke teman-teman, tapi saya mau fokuskan satu hal pada hari ini, yaitu teman-teman, namanya pohon mangga lah apalah, nggak ada yang ngotot ya teman-teman. Dia pengen berbuah tuh nggak ada yang ngotot ya, berbuah, nggak ada teman-teman. Dia pasti berbuah. Pada musimnya pasti berbuah. Termasuk pohon-pohon mangga saya ini ya, biarpun kayaknya agak telat ya, yang di kota Semarang udah pada berbunga. Ini belum berbunga, baru satu yang berbunga ya, tapi nggak apa-apa. Karena teman-teman pada musimnya, pada saatnya pasti berbuah juga. Yang paling penting tertanam ya. Pasti harus tertanam. Kalau Anda tertanam, beres deh ya. Pasti Anda akan berbuah juga ya. Jadi rekan-rekan jangan khawatir. Buat Anda yang suka ngomong ya, kok gua belum berbuah kak? Kenapa gua belum berbuah kak? Tenang ya, sabar aja. Kalau Anda tertanam, Anda pasti berbuah ya teman-teman ya. Oleh karena itu teman-teman, kurikulum kita di pengajaran kita mengajarkan berbuah. Kalau Anda tertanam, pasti berbuah. Nggak usah ngotot, nggak usah ngoyo. Yang penting tetap usaha terus, coba terus ya. Tetap tertanam ya. Tertanam dalam baca firman. Tertanam dalam ibadah. Tertanam dalam lidiki firman Tuhan. Kalau ada dapat nutrisi ya, dari doa-doa pagi Anda, dari saat teduh Anda ya, dari siaran-siaran ya, MK di radio ya, kita ada radio kan ya teman-teman. Ikutin tuh semua. Ya nggak nyampe radionya kalau ada di luar kota, tidak apa-apa. Ada di internet juga ya, bisa dicek lewat radio box. Tapi intinya teman-teman, selama Anda tertanam, Anda pasti berbuah. Nggak usah ngotot. Memang yang namanya kodratnya pohon, yang berbuah, pasti berbuah. Ini mangga juga saya pasti ya berkatin terus ya. Pohon mangga baru, pohon mangga gede, pohon mangga yang kecil. Kalian berbuah, buahnya itu lebat. Dan buahnya itu buah mangga yang manis-manis, lebat, banyak, dan manis. Dalam nama Tuhan Yesus Masiah, blessing buat Anda juga nih ya, pohon-pohonku ya, anak-anakku ya, yang di rumah, yang di internet ya, yang di Facebook, di WhatsApp, yang di YouTube ya. Saya juga berdoa, Bapak Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Masiah memberkati Anda. Selama Anda tertanam, selama Anda tetap tertanam dalam firman Tuhan dan dalam rumah Tuhan, Anda pasti berbuah. Saya berbuat, Anda berbuah, dan buahnya Anda itu lebat. Buah-buah karakter, buah-buah jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus Masiah, berbuah dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Secara fisik, secara jasmani, secara rohani, secara karakter, berbuah dengan dahsyat luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Masiah, Anda yang percaya kita katakan, haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Kami percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bapak Yahweh memberkati.